Album ketiga aku judulnya Handmade. Aku benar-benar apa ya, ngerasa ini bikin sendiri, kayak ibaratnya lagi bikin di kamar gitu. Apa ya, semua jauh lebih involved, sampai tahu pabriknya, milih-milih bahan buat covernya, desainnya, apalagi musiknya gitu. Jadi aku involvementnya jauh lebih besar di album ini, mendekati 100%. Ini album yang paling aku banggain. Alhamdulillah tanggapannya positif banget, jauh lebih positif dari yang aku sangka. Dari sales, dari downloads, itu sangat bagus, di charts bagus banget. Jadi aku senang banget, alhamdulillah. Dan juga mungkin lagu-lagu yang belum jadi single di album ini, tapi kalau bisa dibawain lagi manggung, orang-orang udah mulai pada hafal, udah mulai nyanyi, udah banyak di request dan lain-lain. Jadi very unexpected, tapi pengerjaannya sama Mas Rayandra Sunito sama Marco Steviano. Itu mereka jadi produsernya, bertiga sama aku ngerjain musiknya. Kalau misalnya nyanyi sih yang percayalah aja yang bareng Afgan. Jadi awalnya sebenarnya gara-gara setiap di interview aku selalu dibilang, oh berarti albumnya tentang cinta ya. Cuma menurut aku kayak semua kehidupan tuh tentang cinta gak sih? Kayak oke, nggak melulu tentang relationship cinta itu, tapi kita bangun tidur, kita pergi ke kantor atau ke kerjaan kita, ya kita melakukan sesuatu yang kita cintai. We have to do it with love. Jadi aku nulis lagu itu ya tentang itu, tentang ya apa sih rasanya hidup tanpa cinta gitu. Jadi ya udah, cinta tuh nggak usah apa ya, nggak usah dicari-cari, nggak usah dipikirin, tapi biarin cinta itu ngalir dalam darah kamu. Jadinya ya udah, setiap ngelakuin apapun, ketemu siapapun, kayaknya kita menebarkan cinta aja ke dunia. Cinta. Berfaedah. Jadi biar apa ya, biar ya makin banyak yang akan bisa tersinggung, makin banyak yang bisa nyari-nyari kesalahan negatifnya gitu. Tapi positifnya juga makin bisa nge-influence banyak orang. Terus makin apa ya suara kita makin didengar lebih banyak orang, dan ya seimbang lah gitu. Cuma ya pastinya lebih hati-hati lagi kalau nge-post. Komen di sosial media yang paling bikin terharu banyak sih. Sebenarnya setiap ada orang yang bilang, oh Kak Raisa aku terinspirasi gitu tuh, what gitu, kok bisa sih terinspirasi sama aku gitu. Cuma itu sih yang bikin aku apa ya, pengen jadi lebih baik setiap harinya gitu. Karena aku tahu banyak yang pasti anak-anak yang jauh lebih muda dari aku yang look up to me in some ways. Nggak cuma dari musik, mungkin dari ya emang dari perjalanan karir, atau dari etika kerja, atau dari personality, atau dari apapun, yang ngelihat ke aku tuh dengan apa ya, dengan ya pandangan yang kayak gitu, terinspirasi gitu. Jadi itu yang memicu aku buat selalu ingin menjadi lebih baik gitu. Ada yang hater gitu, atau enggak fitnah gitu. Biasanya mungkin sedihnya atau keselnya seharian gitu. Tapi sekarang ya 10 menit gitu, kayak kesel 10 menit terus udah lupa gitu. Jadi waktu recovery-nya aja lebih cepat, cuma sakit hatinya sih sama. Apa ya? Mungkin udah kebiasaan aja dari kecil kali ya, emang aku nyamannya gitu. Ya aku ngerasa personality aku seperti itu gitu. Jadi tanpa aku harus tanpa harus nahan-nahan, atau tanpa harus pokoknya image gue harus kayak gini gitu. Aku memang seperti itu gitu, dan ya menurut aku itu pilihan aja sih. Aku punya bisnis yang aku pegang sendiri, ada 2. Yang satu Pick Me Up. Jadi itu poster, aku suka banget interior decorating. Jadi mulai dari situ, itu poster-poster yang ada ilustrasinya dan ada motivational quotes-nya, dan itu lucu-lucu banget. Jadi I like comfort food, terus aku bikin brand namanya Ngunyah. Jadi ya Ngunyah gitu. Punya beberapa coffee shop, jadi karena bekas I love coffee, dan ya begitulah. Cuek menuju peduli. Jadi aku tadinya cuek banget sampai yang sebanget itu. Karena banyak orang yang merhatiin penampilan aku jauh lebih daripada diriku sendiri. Jadi aku kayak oh iya ya, mungkin
gue butuh merhatiin ini itu ya gitu. Jadi sekarang mulai belajar untuk menjadi wanita yang seutuhnya. Yeah. Me time versi Raisa, pulang ke rumah, ngobrol sama ibu sambil ngopi. Pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan yang jelas itu adalah konser pemeran utama. Terus kita bikin sendiri konsernya, jadi benar-benar selama itu prosesnya dan sedetail itu sampai milih vinil buat di panggung, terus milih chandeliernya, terus musiknya segala macam, aransemen. Pokoknya itu salah satu pengalaman yang paling intens yang aku alami dan salah satu pressure yang terberat yang pernah aku alamin dalam hidup sih, kayak pas lagi di atas panggung sebelum keluar panggung di lagu pemeran utama, pas intro udah mulai main terus kayak gemeter semua gitu, kayak pengen muntah, cuma ya, alhamdulillah sudah terlalui dengan baik. Kamu menikah? Target selanjutnya adalah yang paling dekat, kita mau bikin tour keliling Indonesia, jadi insya Allah bulan Oktober kita mulai jalan tour, nggak pulang-pulang tuh. Terus aku pengen bikin international album untuk album keempatnya.